Bapa, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali hari ini kita ingin melakukan satu ibadah untuk Paskah, ibadah untuk Jumat Agung, untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang telah turun ke dunia ini. Di dalam kesengsaraannya hari ini, di dalam penderitaannya ini, di mana dia yang seharusnya tidak berdosa, semua dosa ditanggungkan kepada dia, supaya kami boleh diselamatkan. Tuhan, ajarkan kami hari ini, di dalam ibadah ini, untuk lebih mengerti mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kita tidak tegal teguk seperti orang Israel. Biarkan kami boleh mendengar dengan sensitif semua suara-Mu Tuhan, sehingga kami tidak salah lagi di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada artinya apa-apa ini. Berikanlah hamba hikmat supaya hamba boleh menyatakan semuanya ini di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, supaya kami boleh hati kami diperbaharui. Berikan kami konsentrasi hari ini, supaya kami boleh begitu mengerti akan penebusan-Mu. Berkati juga semua yang hadir Tuhan. Engkau turunkan Roh Kudus-Mu untuk sertai kami, dan hari ini juga Roh Kudus juga menyertai kami. Dan juga kami percaya dalam satu hal, bahwa 2-3 orang saja berkumpul, Engkau hadir Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di dalam ibadah ini, dan siap untuk memberkati kami Tuhan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jemaat Alpha Omega yang paling disayangi Tuhan. Kamu, kita semua, puji Tuhan. Apakah saudara melakukan puasa selama 3-4 hari ini? Amin. Baik, ya. Puasa ini sangat baik. Kenapa? Karena puasa ini bukan saja menahan lapar, juga bukan mengendalikan diri, tetapi saya pernah sharing bahwa puasa ini juga bisa meningkatkan sensitivitas kita terhadap Tuhan. Kita lebih gampang mendengar suara Tuhan. Kita lebih gampang untuk menerima apa yang mungkin sebelumnya kita tidak ketahui, ya. Apa yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu. Kita akan diberikan hal-hal baru. Ya, itu luar biasa. Hal-hal baru ini yang kita butuhkan supaya kita tidak terus-menerus salah di dalam kehidupan kita. Saudara tahu, hari ini hari Paskah. Betul? Jumat Agung. Di mana kita ketahui hitungan Paskah itu sebetulnya dimulai dari kemarin sore. Betul nggak? Betul ya? Jam 9 sore Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan. Itu malam, berarti sudah memasuki hari Jumat. Iya, betul. Ya. Dan saat dia perjamuan makan, dia hanya makan roti sepotong dan minum anggur sedikit. Tidak makan apa-apa lagi. Dia kemudian dibawa sana sini. Benar ya? Dibawa sana sini. Ya, dihadirin. Kalau kita ngomong di sejarah sekarang ini modern, dia diinterogasi sana sini sampai besok pagi. Kalau kita kan besok pagi ya, kalau mereka sehari yang sama. Sampai besok pagi diinterogasi, tidak makan. Ya. Kemudian apa yang setelah jam 9 golala keputusan. Keputusan apa? Hukuman mati. Dan saat itulah dia mulai diolok-olok, diludari, ditampar,
dengan begitu tidak manusiawi, ya. Hari ini kita harus merenungkan itu semua supaya kita tahu betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Ya. Sebelum dia berangkat, dia sudah dicambuk. Semua sudah tahu cambuknya itu cambuk besi. Cambuk yang ada kawat-kawatnya. Sekali tarik, darahnya keluar bersama dengan dagingnya. Ya. Setelah dicambuk habis-habisan, kemudian dia disuruh pakaiannya dilepas, dipermalukan, ya. Kemudian apa? Dia harus memanggul salib. Berapa kali dia jatuh? 3 kali dia jatuh. Saya ingin menangis. Kita yang harus menderita semuanya ini, bukan Tuhan Yesus. Tahu nggak jam sekarang ini kalau kita lihat di mana jam inilah Tuhan Yesus tengah memanggul salibnya melewati kita. Saya ingin sekali, ya, kalau saudara bersedia, saya ingin berlutut barang 2-3 menit, boleh kan? Kita mengatakan bahwa salibmu, 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 salibmu bagiku mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibmu Tuhan, salibmu, salibmu bagi aku mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kami boleh merendahkan di dalam kayu salibmu Tuhan. Kami tahu, pengorbananmu tiada tandingannya bagi kami Tuhan. Engkau begitu baik untuk mengasihi kami yang berdosa, yang seharusnya kami hancur di dalam neraka yang hina itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terpuji namamu. Amin. Yuk kita boleh duduk kembali. Terima kasih. Saya rasa ini satu hal yang harus kita punya supaya kita punya kerendahan hati, ya. Tuhan Yesus jam segini tengah memanggul salib. Memanggul salib menuju ke bukit, apa itu namanya? Golgota. Namanya Bukit Tengkorak, ya. Di dalam perjalanan berapa kali dia jatuh. Ya. Bahkan dia begitu nggak kuat lagi, akhirnya dibantu oleh seorang yang bernama Simon dari Kirene, ya. Kemudian juga ada seorang wanita yang bernama Veronica yang menyekah mukanya. Dan di dalam perjalanan penderitaannya itu dia masih bisa mengambil ibu. Jam 12 tibalah dia. Jam 12 kurang dia tibalah di Bukit Golgota. Kemudian dia mau disoronin anggul, dia tidak meminumnya. Kenapa dia tidak minumnya? Nanti saya jelaskan setelah ini. Naiklah kayu salib. Di sampingnya ada 2 orang. Kayu salib naik. Fenomena apa yang kita lihat di sini? Saudara kasih, ada fenomena yang luar biasa di dalam
naiknya kayu salib. Ya, saudara ingat nggak? Bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar daripada Mesir selama 40 tahun, ya. Pada hari ke-50 mereka tiba di Gunung Sinai. Benar ya? Saya punya keyakinan dalam iman bahwa yang menuntun mereka itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri. Karena fenomenanya sama. Di mana di Gunung Sinai Tuhan berkata kepada orang yang dikasihi, siapa itu? Musa. Tua-tua tinggalin di bawah. Tidak perlu naik. Yosua juga tidak perlu naik. Engkau yang harus naik ke atas untuk mendengarkan setiap daripada perkataanku. Fenomena yang sama juga terjadi di dalam Jumat Agung. Tuhan Yesus salibkan, dia naik salibnya, hanya satu orang yang boleh mendekat kepadanya. Siapa itu? Ayo saya kasih hadiah deh biar lebih seru. Hah? Siapa yang tegas ngomongnya? Satu orang saja yang boleh mendekat di dalam kayu salib, di dekat kayu salibnya. Maria. Hah? Tegas dong ngomongnya. Iya. Luar biasa kamu. Ya, tegas sekali. Yohanes adalah orang yang paling dikasihi oleh Tuhan. Ya, memang Tuhan Yesus bukan anak tiri, anak kandung, bukan. Tetapi Yohanes, Tuhan Yesus tahu bahwa dia yang paling mempunyai iman. Dia paling orang yang memang lebih dewasa dari semuanya dalam hal beriman. Ya. Jadi Anda lihat sendiri fenomena gimana? Sama di mana Musa disuruh naik, ya. Ini sekarang sama, Tuhan Yesus itu di atas kayu salib. Yang boleh mendekat siapa? Yohanes. Dan Yohanes mencatat semua perkataan Yesus. Semua perkataan satu-satu dicatat. Karena Yohanes juga bersama dengan Tuhan Yesus, betul kan? Dalam awal pelayanan dia udah melayani Tuhan Yesus. Ya. Jadi dia tahu apa sih yang terucap. Mungkin kata sus saja di mulut Tuhan Yesus dia tahu. Dan dia mencatat bahwa semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, semuanya tergenapin ketika dia mengajarkan kita di dalam dunia ini. Sehingga keluarlah ayat firman Tuhan yang spektakuler. Boleh siapa membacakan? Saya kasih hadiah lagi. Ayatnya apa? Pasalnya apa? Yang luar biasa. Tuhan memberikan dia satu ayat di dalam Yohanes sendiri. Dia karena dia sudah mencatat, akhirnya dengan catatan dia mengambil kesimpulan. Di dalam Yohanes 3:16. Ada yang mau bacakan? Supaya bagi mereka yang percaya tidak binasa, ya. beroleh hidup yang kekal. Saya rasa ada kesalahan, boleh nggak di ini? Saya bukan mau yang ini. Satu lagi, maaf. Jadi kalau kita mau baca, kita baca komplit ya, jangan setengah-setengah. Saya ingin membaca secara komplit. Ya itu benar. Maaf. Salib. Bukan, salib. Salib yang di atas. Itu. Iya, benar sekali. Ya, udah cukup. Terima kasih, maaf sedikit interupsi. Jadi Yohanes 3:16 kita harus baca 17-nya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya kita setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bahkan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes mencatat segala perkataan di dalam Tuhan Yesus. Dari semua yang dia catat itu, kesimpulannya ini. Luar biasa ya. Fenomena-fenomena kadang-kadang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak tahu, kita tidak sadar ya. Sama Tuhan yang lalu, yang Taurat, Tuhan yang sama juga sekarang juga bersama dengan kita. Ya. Jadi Tuhan Yesus dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Allah Bapa. Dialah yang memang diutus untuk turun ke dalam dunia ini. Ya. Jadi fenomenanya tahu ya, bahwa memang satu yang mendekat adalah Musa, satu yang mendekat adalah Yohanes. Ya. Jadi kita akan coba pelajarin langsung. Saya takut juga kelamaan, tapi karena ada beberapa hal baru, saya harus mungkin sedikit ya lebih panjang, tapi tidak akan lebih panjang. Ya, ketika salib naik, itu jam berapa? Salib naik jam 12, ya. Jam 12 salib naik. Yohanes mencatat kata pertama yang keluar daripada kata Tuhan Yesus. Di mana saat itu Tuhan Yesus tidak meminum anggur yang telah disediakan itu. Nanti saya akan jelaskan, tetapi saya jelaskan sekarang nggak apa-apa. Anggur yang diberikan kepada dia yang dia tolak itu adalah anggur yang dicampur dengan empedu dan mur. Supaya apa? Supaya waktu minum Tuhan Yesus sudah tidak merasakan sakit apa-apa. Ya, itu ibaratnya antibiotik. Ya, yang kemarin saya referensikan ya, itu antibiotik. Itu anti sakit seperti Ponstan. Tapi Tuhan Yesus menolak. Kalau dia menerima, berarti dia tidak menderita buat kita. Benar ya? Naik kayu salib, yang tubuhnya sudah sedemikian hancur, tetapi dia masih bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara terkasih, kata-kata ini luar biasa enggak? Saya pernah, coba Anda, saya kasih waktu 30 detik. Coba, bacain coba. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba bacain semua, baca di dalam ini aja enggak apa-apa. Ngomong di dalam perkataan. Bagaimana hatimu menyambut itu? Kalau engkau mengatakan itu, maka pengampunan di dalam hatimu bergejolak keluar. Betul kan? Bapak, saya dulu pernah mengalami satu hal yang baru mulai pelayanan itu ada dengan komunitas. Ya, saya sudah berusaha untuk menjelaskan. Kalian salah. Ya, fokus daripada Pentakosta bukan Roh Kudus, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Tetapi waktu Zoom itu, saya betul-betul nggak ngerti. Ya, 40 menit, 30-an menit mereka pakai untuk bala-bala, tidak ada artinya. Ekstatik tidak ada artinya. Ya, yang perlu kita jelaskan apa yang kita bicarakan supaya berguna bagi orang lain. Saya sudah protes, ya, urusan Zoom kita untuk saling mengingatkan. Betul nggak? Saling belajar, betul nggak? Saling supaya kita bisa mengerti, ya, kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia berkata kepada saya, memang kami semuanya ini mau apa kamu? Waduh, udah kayak kebakar nih. Tetapi saya mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, ini kata-kata pengampunan yang luar biasa. Ya, kita lihat di dalam
Kita lihat di dalam Matius 18, 21, 22. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita mengampuni berapa kali? 7 kali, 70 kali, 7 kali, nggak tahu berapa ribu kali, saya nggak tahu. Ya, dan itu dia melakukannya sampai mati. Kalau sampai mati bukan 70 kali 7 lagi, sudah pengampunan itu abadi jadinya. Dan juga diketahui bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Benar ya Pak ya? Lukas 6 ayat 27, 36 ya. Jadi kita di khotbah di bukit, kasihilah musuhmu. Dengan keadaan yang porak-poranda, sakit, yang terjapit-japit, yang sudah nggak makan, sangat menderita, dia masih bisa mengatakan ini. Berarti ini memang kasihnya luar biasa, ya. Kasihnya kepada musuhnya. Ya, dia bahkan bisa mengampuni mereka langsung saat itu. Yohanes 15, 13 ya, kita lihat kasih yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya, ya. Yohanes menuliskan semuanya ini. Kalau Yohanes adalah seorang yang realistis, dia tidak akan menuliskan itu kalau dia tidak menarik kesimpulan. Ya, Tuhan Yesus yang begitu menderita, begitu sakit, begitu sengsara, begitu sebagai manusia betul-betul kesakitan banget, dia masih bisa mengampuni. Justru inilah di dalam dunia ini kita lihat. Saya dulu pernah melihat ada yang lebih gila. Seseorang yang mungkin karena tidak sengaja menatap mukanya aja, melihat matanya, bisa ngamuk dia. Diajak berantem. Lucu kan? Nggak disakitin apa-apa kok. Ini Tuhan Yesus dicambuk, dihabis mukanya, hancur semuanya. Tetapi dia masih bisa mengatakan pengampunan. Pelajaran pertama apa yang kita lihat ya di dunia ini? Di dalam kehidupan kita, kasih dan pengampunan tidak boleh tidak ada di dalam diri kita. Ya, kita lihat fenomena sangat luar biasa di dalam dunia ini, ya. Demikian gilanya banyak orang yang sedikit saja tersinggung. Ya, belum sakit loh dia, belum disakitin. Mungkin coba dipelototin atau apa nggak tahu ya. Atau mungkin ya disentil sedikit, ataupun mungkin dia mengendali mobil disalip sedikit, wah keluarlah kata-kata kebun binatang. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan stop semuanya itu. Jangan ya saudara, jangan. Di dalam kehidupan ya kita sudah ditebus. Kita harus punya kasih dan pengampunan yang luar biasa ya di dalam kehidupan kita, sehingga kitalah buktinya bahwa kitalah murid-murid Kristus. Saya lihat juga dulu ada sejarah di dalam, karena saya kebetulan di bisnis, ada perusahaan mie ya, saya nggak enak karena ini direkam, saya nggak ingin sebut namanya. Ada perusahaan mie, dia sudah berjaya sekian puluh tahun. Ya, kemudian ada satu pabrik mie muncul baru. Ada pabrik mie yang baru itu tidak menyakiti dia apa-apa loh. Hanya karena dia merasa tersaingi, dia melakukan balas yang luar biasa. Pembalasannya apa? Karena orang yang membangun pabrik mie ini juga mempunyai pabrik sabun. Tahu nggak apa yang pembalasan yang dia lakukan? Keji sekali. Dia juga membangun, karena mungkin dia punya duit, dia membangun pabrik sabun, dan harga sabun itu dihancurkan. Supaya apa? Tahu nggak supaya apa? Supaya yang membangun pabrik mie itu bisnis sabunnya hancur. Dan dia gagal. Bisa nangkap nggak saudara terkasih? Sedemikian kejam di dunia ini ya.
Dia juga tidak disakiti hanya karena materialistis ataupun mungkin karena persaingan. Dia merasa disaingi, dia melakukan pembalasan yang begitu, dan juga saling berbalas. Sampai hari ini saya yakin, ya, mereka masih balas membalas dan sebagainya. Ya, jelas saudara terkasih. Pelajaran pertama, tidak boleh tidak ada kasih, tidak boleh tidak ada pengampunan di dalam hidup kita. Ya, karena kalau tidak, kita bukan murid Kristus. Dan kalau tidak, kita tidak tahu makna daripada Jumat Agung ini. Benar ya? Oke, kita ke kedua. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai 7 kata ini secara lebih jelas ya. Perkataan kedua, apa itu? Perkataan kedua, Tuhan Yesus baru ngomong, ya, setelah sekian lama dia diolok-olok. Kalau anak Tuhan, coba turun. Dan olok-olokan ini saya yakin berjalan lama, tidak sebentar. Tetapi Tuhan Yesus tidak berkata apapun, tidak mau nyambut, tidak mau berdebat. Tahu kenapa saudara? Karena Yesus tidak mau respon hal-hal yang membenarkan diri mereka sendiri, meninggikan diri mereka sendiri. Yesus tidak perlu merespon. Tetapi ketika ada satu kata yang keluar, kata apa itu? Dari satu yang sebelah kiri, yang saya lupa kanan kiri Pak. Yang kiri, yang kanan. Yang mengolok-olok kiri atau kanan Pak? Kiri ya. Yang mengolok-olok kiri, dia ngomong ngoceh apapun, Tuhan Yesus tidak mau opening, ya. Tetapi ketika yang kanan ngomong pada satu kata yang luar biasa, kita memang seharusnya dihukum. Tuhan Yesus langsung merespon, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam ketinggian hati, membenarkan diri, seperti kita hebat, seperti kita berpengetahuan, pintar dan sebagainya, Tuhan Yesus tidak akan anggap itu semua. Tetapi kalau kita berbicara satu kata saja, ya Tuhan, kita memang orang berdosa, Tuhan langsung respon. Ini pelajaran penting bagi kita ya. Tidak main-main. Kita selalu lupa di dalam kehidupan kita. Makanya kadang-kadang kita pergi, kita pikir udah beribadah, udah teriak-teriak, udah berdoa, udah melakukan pelayanan, tapi kok Tuhan masih jauh ya? Hidup saya nggak diberkati. Banyak sekali masalah-masalah terjadi di dalam kehidupan saya. Coba introspeksi diri kita ya. Apakah kita masih hidup dalam ketinggian hati? Orang Farisi dan pemungut cukai itu jelas-jelas Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, orang Farisi mengatakan, saya sudah berpuasa, saya sudah memberi persepuluhan, saya sudah ini, saya benar. Semua dia meninggikan diri. Tetapi ketika orang Farisi pemungut cukai itu mengatakan apa? Ya Tuhan, aku orang berdosa. Dia malah nggak berani itu mengangkat mukanya. Tuhan Yesus tegas mengatakan, dialah yang dibenarkan. Ya, hal kedua yang kita harus pelajari sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, jangan membenarkan diri, jangan pintar-pintaran, jangan menganggap dirinya hebat, jangan tinggi hati, jangan sombong. Kita lihat di dunia begitu banyak orang yang mati karena kesombongan. Ya, banyak, siapa aja? Kita ngomong contoh ya, bahkan artis besar juga, John Lennon, ya, Marilyn Monroe, siapa lagi? Wah, yang paling hebat itu Thomas Andrew.
Ya, karena dia merasa hebat, dia bisa menancang Titanic. Dia mengatakan, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal saya. Begitu sombongnya, begitu angkuhnya dia. Ya, jangan saudara. Kalau kita sudah mulai angkuh, Tuhan tinggalkan kita. Tuhan tidak akan anggap kita apa-apa. Ketika kita berdoa, berlutut. Makanya saya selalu punya pendapat, tiap minggu kalau ada ibadah, kita harus sebelum ibadah, kita mengaku dosa dulu. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang seperti yang Pak Douglas tadi udah lakukan ya. Kita berdoa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyatakan kita orang berdosa. Saat itulah Tuhan berkenan dalam ibadah kita. Jelas ya saudara terkasih? Jangan sampai lupa ya, bahwa kerendahan hati itu diutamakan. Ya, kerendahan hati membuat Tuhan bisa merespon. Kerendahan hati bisa membuat kita terus bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kedua, sudah mengerti? Ya, jangan lupa ya. Hari ini Jumat Agung, kita betul-betul harus belajar fenomena baru yang mungkin kita belum pernah belajar sebelumnya. Ketiga, apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam perkataan Dia, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Perkataan ini ditujukan kepada siapa? Dua orang. Satu kepada ibunya memang. Satu lagi kepada siapa Pak? Kepada Yohanes, orang yang paling disayang sama dia. Ya. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus dalam kesengsaraan, dalam kesakitan apapun, dia tetap teringat sama ibunya, masih caring sama ibunya. Dan dia sangat menyayangi ibunya. Yohanes mencatat itu, bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut dan Tuhan di dalam pelayanan, dia genapi di sini. Ya, hormatilah orang tuamu, hormatilah ayah ibu. Tuhan Yesus menggenapinya. Dia begitu menyayangi ibunya. Ingat enggak perkawinan di Kanaan? Ibunya bilang, anakku, kita tidak punya anggur. Ya, benar enggak? Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada ibunya, mau apakah engkau? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Jadi engkau mau apa daripadaku? Ya, dia mau anggur. Ya. Kemudian jadilah air menjadi anggur. Kalau kita berbicara ibu di dalam bahasa Yahudi, ya, Ibrani, itu boleh bilang ibu atau perempuan, ya. Jadi di dalam perkataan ini ada dua, ya. Perempuan artinya ini juga untuk perempuan-perempuan, ya. Kasihilah sesamamu, karena dia caring sekali sama ibunya. Demikian lagi kita di dalam kehidupan kita, ya. Caring itu tidak boleh lepas dari gereja kita. Kita harus sama-sama, ya. Jangan lagi kita selalu memperdebatkan hal-hal yang aneh, ya. Tetapi yang Tuhan Yesus ingatkan kita semua bahwa di dalam gereja ini kita seharusnya caring. Kita saling memperhatikan, ya, saling mengasihi. Lebih tepat sebenarnya saling tolong, ya, saling mengkhawatirkan, ya, saling menjaga, betul ya. Jadi ini artinya begitu. Tapi ada satu hal lagi, karena dia begitu kasih dengan orang tuanya, mamanya,
Dan dia tahu nanti kelanjutannya akan susah. Karena Tuhan Yesus kan dulu, karena pekerjaan iblis, dia dicap sebagai penyesat. Jadi orang rumahnya juga dia khawatirin. Makanya dia perkataan yang itu ditujukan kepada Yohanes. Yohanes adalah murid yang dia tahu paling dewasa dalam iman, paling dewasa di dalam pemikiran, dan paling bisa diandalkan. Jadi dia mengatakan kepada Yohanes, inilah ibumu. Artinya apa? Dia ingin Yohanes memperlakukan Maria seperti ibunya. Artinya apa? Artinya dia mau Yohanes menjaga ibunya sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya dia tenang. Karena dia begitu mengasihi ibunya. Yohanes mencatat semua itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus satu persatu, tidak ada satupun yang tidak cocok dengan pengajaran dia. Kalau tidak cocok, berarti Yohanes orang realistis, dia pasti akan ngomong, wah ini tidak cocok. Tetapi ajaran Tuhan Yesus satu pun tidak ada yang tidak cocok. 3 hal, ya, 3 perkataan ini. Setelah 3 perkataan itu, apa yang terjadi, saudara terkasih? Jam 12, langit gelap. Dalam jam 12 setelah langit gelap, Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa. Kenapa dia tidak berkata apa-apa? Karena dia sedang menanggung dosa kita. Dia sedang menanggung gelapnya itu dunia. Ada yang mengerti gak? Golgota gelap total. Lebih gelap daripada malam. Tuhan Yesus itu kan Tuhan kita yang tidak ada salahnya apa-apa. Dia itu terang bagi kita. Betul gak? Karena dia terang bagi kita, sekalang gelap dia harus telan semua gelap itu. Kegelapan itu dia telan. Karena dia juga anak manusia yang nantinya akan menebus dosa kita. Segala dosa diambilnya semua. Makanya ada perkataan, ya, ada perkataan yang di dalam Roma 5:19, ya, kita semua mungkin ada sebagian yang sudah hafal, ya. Jadi sama seperti orang oleh ketidaktaatan satu orang telah menjadikan orang berdosa semuanya. Demikian juga oleh ketaatan satu orang, maka semua orang menjadi orang benar. Tuhan Yesus sudah mengabsorb semua kegelapan itu karena dia benar. Kalau dia tidak benar, dia tidak bisa menerima, tidak tahan. Tetapi dia benar, dia punya terang. Terang itu akan mengabsorb. Absorb itu tahu nggak artinya apa? Dia akan menelan, mengisap semua kegelapan itu. Dia saat itu dia menelan kegelapan itu. Kenapa? Karena ingin dia membalikkan kesalahan daripada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa salah, kita semua ikut salah. Ya, Adam dan Hawa salah, kita semua jatuh dalam dosa. Tetapi karena Tuhan Yesus taat dan benar, maka puji Tuhan hari ini saya berkata kepada saudara, kita semua boleh dibenarkan. Amin. Amin. Ya, jadi pada saat jam 3 gelap, makanya dia berkata, Allah, Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah hubungan, bukan lagi dia sebagai Tuhan, tapi hubungannya adalah dia sebagai manusia. Manusia kalau ditinggalkan Allah, kalau ditinggalkan Tuhan, kalau Tuhan berpaling kepada manusia, pasti manusia berjerit, Allah, Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya. Karena dia sudah telan semua dosanya, dan dosa sudah ada di dalam dirinya. Ya.
dia sudah menelan dosanya, sehingga dia harus mengatakan sesuai dengan perkataan manusia, Allah, Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Jelas ya? Keempat, bahwa pada saat jam 12 sampai jam 3 kegelapan, dia tidak berkata apa-apa. Sampai jam 3 itu dia tahu saatnya dia. Dia tahu timingnya sudah. Ya, sehingga dia berkata demikian. Pada saat dia berkata demikian, itulah pusat daripada Jumat Agung ini. Pusat dari Jumat Agung itu ada di dalam perkataan yang keempat. Ya, nanti kita akan jelasin. Terus kelima, apa kata Yesus? Saya udah jelasin ya. Berarti kemarin malam dia hanya makan roti. Dia bawa ke sana sini, dia digantung, dicuk dan sebagainya, ya. Kemudian dipaku, tidak minum, tidak makan apa-apa. Tuhan Yesus mengalami kehausan. Tetapi dia tidak minum anggur yang disodorkan tadi waktu naik disalibkan, karena dia nggak mau sakitnya hilang. Dia mau menanggung sakit ini buat kita. Sekarang kita lihat, ya. Aku haus di sini, ya. Mengatakan bagaimana? Di dalam ini untuk menggenapi firman Tuhan, ya. Mereka memberi Tuhan Yesus minum, ya. Tuhan Yesus mau menahan haus supaya apa? Masih ingat gak Lazarus dan orang kaya? Masih ingat ya? Kalau kita masuk neraka, kita mengalami apa? Bukan lapar loh. Kita mengalami kehausan. Tuhan ingin kita tidak lagi mengalami kehausan. Tuhan mengalami kehausan. Bahkan pada saat 3 jam sebelumnya dia sudah boleh minum, tapi dia tidak mau minum. Dia mau dia haus supaya kita tidak haus lagi. Itu juga menggenapi Mazmur 69:21, ya, yang berkata, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberikan aku minum anggur asam. Ya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah, suruhlah Lazarus. Ini adalah perkataan waktu orang kaya itu masuk ke dalam neraka. Ya, orang neraka pasti kehausan. Ya. Tapi puji Tuhan, hari ini di dalam Paskah, di dalam Jumat Agung, Tuhan tegaskan sekali lagi, kita bukan lagi warga neraka, tetapi kita warga surga. Kita tidak akan mengalami kehausan lagi, tetapi kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Keempat, kelima ya tadi ya. Keenam apa? Sudah selesai. Selesai itu apa maksudnya? Apakah selesai Tuhan Yesus menyerah? Waduh, saya selesai, saya mati, saya menyerah. Tidak. Justru saya yakin, di dalam setiap hati juga kita yakin bahwa inilah seruan kemenangan, bahwa Tuhan Yesus sudah selesai melakukan tugas dia. Ya, Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Seluruh pekerjaan yang ditugaskan Bapaknya, yaitu memberitakan Injil, ya, melakukan mujizat, mengerjakan keselamatan kekal, melayani kita semua, telah dilakukan dengan sempurna. Ya, rencana Tuhan telah digenapi, rencana Allah telah digenapi, kasih-Nya telah dinyatakan. Ya, penyelamatan manusia telah dilakukan. Yesus telah mengganti kita. Ya, penggantian itu sudah selesai. Ya, kita yang berdosa sudah digantikan Tuhan Yesus. Ia menyerahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban penebus manusia. Sudah selesai. Kalau kita ngomong dalam bahasa asing, mission accomplished.
Ya, sudah selesai. Tidak ada lagi yang kurang satu pun. Ya, kemudian terakhir adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hal ini menunjukkan bahwa dia akan mati dan Allah telah menerima pengorbanannya. Ya, dia kembali kepada hakikatnya. Di dalam kekristenan kita tahu hakikatnya satu. Memang pribadi tiga, tetapi hakikat satu. Dia kembali kepada hakikatnya sebagai Allah. Pengorbanan Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan yang tak bercacat. Kalau bercacat mungkin nggak balik lagi ya. Tetapi karena tidak bercacat, dia boleh kembali sempurna dalam hakikatnya sebagai Allah. Ya, Ibrani 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, dengan kata-kata ini, kasih karunia keselamatan, ya, penebusan melalui Yesus sudah sempurna dan resmi diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya. Jadi 5 perkataan inilah tidak bisa kita pungkiri bahwa inilah perkataan Yesus yang membuktikan kasih Allah, cermin daripada kasih Allah kepada kita semua. Jadi di dalam 7 kata ini kita bisa rangkumkan. 1, Bapa, ampunilah. Sesungguhnya hari ini, Ibu, inilah anak. Kita lihat colornya masing-masing. Ya, mungkin ada yang tahu nggak kiasmusnya? Kiasmus tahu nggak? Kiasmus itu adalah kalau kita mengatakan sesuatu di depan sama belakangnya itu sebetulnya hanya, kalau kita ngomong apa ya, burger boleh ya? Burger itu atas bawahnya, ya. Apa itu? Roti. Tengahnya ada sayur. Tengahnya lagi apa? Telur. Betul nggak? Tengah lagi, tengah-tengahnya apa? Daging. Sekarang saya mau tanya, substansinya, krusialnya, yang paling utama fokus kita, yang membuat itu lezat apa? Bukan. Tengah-tengahnya dong, itu dagingnya yang membuat lezat. Kalau roti itu kan hanya pelengkap ya Pak ya? Betul nggak? Betul. Jadi kalau kita makan burger, tengah-tengahnya itu, demikian juga kiasmus dalam kitab 7 kata salib ini, ya. 1, Bapa ampunilah. Korelasinya Bapa ke dalam tanganmu. Itu kayak atas dan bawahnya. Sesungguhnya hari ini kemudian sudah selesai, ya. Sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan surga, aku di dalam Firdaus. Dan dikorelasikan dengan sudah selesai. Itu pas sekali ya. Ibu, inilah anakmu, aku haus. Ya. Aku haus ini, itu kan kalau haus, kalau anak kita ngomong haus, siapa yang care? Ibunya ya. Tapi di atas dari semuanya itu, yang keempat itulah inti daripada segala-galanya. Benar ya Pak? Inti daripada segala-galanya, dagingnya ada di sini. Bahwa dosa kita sudah diabsorb di dalam tubuhnya. Kegelapan itu sudah ditelan, karena dia terang, ya, kegelapan itu dia telan semua di dalam diri dia, supaya kita boleh tidak hidup dalam kegelapan lagi. Ya, saudara terkasih, saya ingin ulangi lagi yang nomor 2 di dalam penginjilan, ya. Kita memang pasti sudah harus rendah hati, betul ya? Kita harus rendah hati, tetapi kita akan lebih gampang Roh Kudus bekerja, karena tadi kita lihat Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa, ya.
sebelum ada perkataan. Apa itu tadi? Perkataan tadi yang sebelah kanan. Sebelah kanan lupa. Kita memang selayaknya dihukum. Jadi kalau kita menginjili, ya, yang kita fokuskan supaya dia tahu dia orang berdosa. Kita bukan mengajarkan dia yang enggak-enggak. Ya, kita bukan mengajarkan dia tentang segala sesuatu, apalagi yang berbentuk materi. Ya, wah, kamu membeli ini. Itu ajaran yang konyol, ya. Tetapi kita waktu mengajarkan kepada mereka, kita harus kasih tahu, mengajarkan supaya dia mengerti bahwa dia orang berdosa. Betul ya Pak ya? Yang lain pinggilin dulu. Katakan dia orang berdosa, jelaskan kenapa dia orang berdosa. Ketika dia tahu dia berdosa, maka Injil gampang masuk. Roh Kudus gampang masuk di dalam kehidupan dia. Jadi saya yakin dia pasti bertobat. Jadi kalau kita menginjili jangan terlalu banyak ngomong yang enggak. Ya, Bu ya. Jangan terlalu ngomong yang soal liturgi lah. Saya bukan bilang tidak perlu. Tetapi inti daripada kita menginjili adalah kita harus betul-betul berusaha membuat dia tahu bahwa dia orang berdosa. Dia orang yang memang perlu diampuni. Dia orang yang perlu ditolong oleh Tuhan. Ketika dia sadar hal ini, maka saya katakan, kamu akan gampang mendapatkan jiwa dia. Engkau akan gampang untuk menolong dia. Engkau akan gampang untuk memberikan kabar keselamatan. Engkau akan gampang untuk tahu bahwa dia akan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara terkasih, apakah cukup jelas semua yang saya sampaikan semuanya? Di dalam Jumat Agung ini banyak poin penting yang Tuhan bukakan kepada kita. Ya, ada coklat banyak, saya boleh bagiin sedikit nggak? Kenapa Tuhan harus Yohanes yang menjaga ibunya? Padahal dia punya adik banyak loh. Kenapa? Adiknya siapa aja? Ayo ngomong aja biar ini habis. Adiknya siapa? Yang paling besar? Hah? Ayo biar dapat semua deh. Saya mau bagiin. Yakobus. Iya. Hah? Yakobus. Siapa yang saya harus kasih ini? Kasih deh ini, Mas ini ya. Satu. Yakobus. Ada lagi beberapa. Ada yang bisa sebut saya kasih hadiah. Simon. Pak, bener nggak? Bukan. Ya. Ada 2 cewek lagi. Udah, kalau nggak ingat nggak apa-apa. Ya, inti hari ini firman Tuhan sudah jelas ya saudara kasih. Saya berharap kita semua mendapat berkat dalam Jumat Agung ini, sehingga berkat ini boleh disampaikan kepada orang lain, ya, supaya mereka boleh mengetahui bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu menyayangi kita, ya. Kalau kita menolak, kita bodoh, ya. Begitu firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kiranya Tuhan boleh membukakan pintu hati kita untuk boleh mengetahui, ya, mengerti Jumat Agung ini secara lebih baik, ya. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan dalam perjamuan kudus. Ya Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Namun hamba percaya Roh Kudus yang akan terus memimpin, memberikan kita hikmat, memberikan kita pencerahan, supaya kami boleh tiap hari mendapatkan hal-hal baru. Boleh kami tiap hari boleh lebih semakin hari semakin mengerti mengenai firman kebenaran-Mu Tuhan. Tolonglah kami semua yang memang sejak dari dulu bodoh dan sejak dulu memang berdosa. Tolonglah kami semua di dalam Jumat Agung yang indah ini. Kami ingin berseru bahwa Tuhan Yesuslah penolong kami. Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong kami.
Tuhan Yesus yang sanggup menembuskan. Tuhan Yesus yang memang sungguh-sungguh ingin menyelamatkan kami, menyelamatkan kehidupan kami, supaya kami tidak beroleh siksaan neraka, supaya kami boleh di dalam penderitaan Dia, supaya kita boleh hidup dengan penuh berkat. Di dalam kesakitan Dia, sehingga kita boleh tidak lagi mengalami sakit. Kita boleh ditolong, supaya kami boleh terus dengan kebenaran firman-Mu, boleh terus berjalan di dalam jalan salib-Mu. Melalui jalan salib-Mu kita percaya kita sudah menuju kepada kerajaan surga yang Engkau janjikan. Mahkota telah disediakan bagi kita yang telah Engkau berkati. Terpuji nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu. Dan di dalam satu nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan lanjutkan dengan